Jurusnya gitu. Nah, tapi kita tidak mau bagikan. Iya. Nah, Iya. sekarang gini, sebenarnya setiap manusia itu, entah dia anak-anak, entah Ya. dia remaja, entah dia pemuda, entah orang tua, Ya. dia punya kebutuhan. Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Brojon Q&A. Oke guys, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi anak muda yang berbeda. Kadang banyak anak muda saat ini yang merasa masa depannya suram, bingung apa yang harus dilakukan, seperti hidup tidak ada lagi harapan. Nanti saya akan bertemu dengan narasumber yang luar biasa, tokoh muda yang sangat menginspirasi. Namun sebelum bertemu dengan beliau, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih ya. Oke guys, saat ini saya sudah bersama tokoh inspirasi kita yang luar biasa, Pak Jaya. Halo. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Pak Jaya dulu. Beliau ini orang yang inspirasi tentunya, orang yang masih muda sekali. Ya, seorang gembala. Luar biasa Pak Jaya. Terima kasih sudah memenuhi undangan pada siang hari ini. Langsung saja Pak ya, saya langsung Q&A. Oke, ya beberapa pertanyaan. Pak Jaya ini juga punya channel YouTube yang sudah lumayan ya. Apa Pak namanya Pak? Channel Rohani? Channel Rohani Official. Ya, channel Rohani Official ya. Ya. Oke Pak, saya kasih tema pada siang hari ini, masa depanmu suram. Tunggu dulu. Artinya yakin, ya. Apakah yakin gitu ya? Sering anak muda gitu kan, terutama kita bahas tentang anak muda yang berpikir hidupnya bingung mau kemana arahnya. Iya. Nah ini bicara tentang masa depan tentunya Pak ya. Nah, seperti Bapak yang dulu sekarang, pertanyaan saya yang pertama, apakah dulu Bapak ini langsung seperti ini Tuhan pakai atau punya kehidupan yang kelam juga di masa lalu? Ya. Baik. Pertanyaannya masa depan yang suram ya? Iya. Ada tanda tanya di situ. Iya. Masa depan yang suram. Kalau kita berbicara tentang masa depan, itu sebenarnya ada kata-kata seperti ini. Masa depan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan saat ini. Masa depan. Ya, itu masa depan kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi ada kata-kata juga menata masa depan. Iya. Kira-kira Bisa menata masa depan itu kira-kira bisa nggak? Nah, karena sesuatu yang ditata itu sebenarnya sesuatu yang terlihat ya. Iya, iya. Karena kalau nggak terlihat, gimana cara menatanya? Iya. Masa depan itu adalah sesuatu yang kita belum pernah sampai, belum pernah ada orang yang pergi ke situ. Gimana cara menata sesuatu yang kita tidak lihat? Nah, karena itu menata masa depan artinya menata masa sekarang. Seandainya saya bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan, misalnya 20 tahun yang akan datang, maka saya akan mengerjakan sesuatu yang pasti untuk kebutuhan di masa saat itu. Ya. Kalau seandainya saya tahu apa yang akan terjadi misalnya 20 tahun ke depan, tapi kan tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Iya. Saya tidak pernah terpikir saya akan menjadi seorang pemimpin jemaat di gereja ya. Gak pernah terpikir dulu. Yang saya tahu adalah saya akan menjadi seperti orang-orang yang saya bergaul setiap hari. Bagaimana tuh Pak? Kalau boleh tahu Bang? Nah, itu panjang ceritanya. Panjang Pak ya, mungkin boleh disingkat dibagikan gitu. Nah, itu Saya yang pernah saya lihat tahu. di channel YouTube Bapak kebetulan Nah. seorang mantan pembunuh terlibat maksudnya Pak ya. Tapi urusannya sudah selesai ya. Ya, Oke. Jadi sedikit boleh dibagikan. di mana kita berteman sebenarnya masa depan kita ditentukan oleh mereka juga. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang tidak karu-karuan, maka kurang lebih kita juga tidak akan karu-karuan. Tapi kalau kita terhubung dengan orang yang tepat, orang yang bisa mengarahkan kita, maka hidup kita akan cemerlang. Karena mereka akan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kan ada kalimat seperti pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya, iya. Itu kalimat yang membuat saya terinspirasi juga. Di mana saya terhubung, maka saya akan menjadi seperti orang tersebut. Iya, iya. Nah, ada juga kata-kata seperti ini. Bertemanlah dengan orang bijak, maka hidupmu akan bijak.
Wah, luar biasa. Nah, jadi kita berteman dengan orang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Jadi tidak spontan saya bisa saya bisa memimpin, Iya. tidak secara otomatis, apalagi di usia muda. Ya sekarang ya itu ya Pak ya. Jemaatnya udah sekitar 60 gitu Pak. Ya, Luar biasa di usia yang 30 tahun. ya. Ya gembala muda luar biasa menginspirasi. Nah jadi Bapak pernah punya sisi kelam juga dalam hidup? Banyak sisi kelam. Sisi kelam ini seperti misalnya saya dulu pernah pakai narkoba. Saya juga pernah terlibat di dalam kasus pembunuhan. Terlibat Ya, yang walaupun bukan saya Iya. pembunuhnya, tapi saya terlibat. Iya. Karena saat itu juga saya ikut pukul orang itu, gitu. Secara otomatis saya Iya. ada di dalam. Dan itulah titik balik dari kehidupan saya ketika saya mendesak, tidak ada jalan keluar, saya takut ditangkap polisi. Iya, iya. Dan akhirnya saya mencari Tuhan begitu. Saya cari Tuhan. Iya. Saya bilang kalau Tuhan ada, maka selamatkan aku dari masalah ini. Iya. Kalau Tuhan ada, saya tantangin. Kalau Tuhan ada, selamatkan aku dari kasus ini. Dan akhirnya ketika saya ambil keputusan untuk mencari Tuhan, timbul satu keberanian dalam diri saya. Keberanian itulah yang membuat saya berubah hidupnya. Keberanian ketika saya Ngambil keputusan. mengambil keputusan, saya mau, kalau Tuhan ada, selamatkan saya dari kasus ini dan saya mau bertobat. Iya, iya. Jadi ada janji di situ. Dan sejak saat itu ada sisi keberanian dalam hati saya untuk berubah hidupnya. Dan itu pengambilan keputusan yang betul-betul Bapak lakukan Betul. dengan komitmen sampai hari ini. Iya, Iya, betul. iya. Ini pelajaran juga buat generasi muda tentunya juga Pak ya. Ah. Seringkali kita berdosa, terus kita menyesal tapi kembali Tidak- lagi. tidak ada keputusan, Iya. tidak ada komitmen yang Iya, kuat. iya penyesalan sementara gitu Pak ya. Ah. Dan akhirnya tidak merubah apapun dalam hidup kita. Betul. Saya tahu Iya. memang ini pergumulan juga bagi orang yang sedang mau Iya. menata hidup ya. Iya, iya. Karena tidak mudah untuk merubah sesuatu yang biasa kita kerjakan. Oh itu iya, karena sudah jadi kebiasaan. Pak. sudah jadi kebiasaan dan itu tidak mudah. Dan saya dulu termasuk ketika saya mau melepaskan rokok begitu ya. Iya, iya. Oh itu sulit sekali. Saya sekolah teologi. Iya, iya. Sekolah teologi sekolah pendeta ya. Iya, iya. Saya sampai semester 5. Semester 5 masih ngerokok. Masih Dan ngerokok. kalau di STT itu ketahuan ngerokok dipecat. Jadi saya sembunyi. Saya sembunyi-sembunyi. Dan tidak sempat ketahuan. Nah. Jurusnya gitu. Nah, tapi kita tidak mau bagikan. Nah, Iya, iya. sekarang gini, sebenarnya setiap manusia itu, entah dia anak-anak, entah Ya. dia remaja, entah dia pemuda, entah orang tua, Ya. dia punya kebutuhan. Semua manusia ada kebutuhan dasar. Apa itu Pak? Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tuh kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik. Nah, kalau kita mau di masa depan fisik kita itu oke, prima begitu ya, maka kita kerjakan hari ini. Iya. Tadi saya katakan bahwa masa depan tidak bisa ditata, Iya, tapi iya. masa depan itu bisa dikerjakan mulai dari saat ini. Jadi kalau Ini kita mau saya inputnya Pak ya. Oke Pak. jadi boleh. kalau kita mau sehat, Ya. maka kita perlu menata kesehatan kita hari ini. tubuh kita yang Tubuh baik. kita. Karena kalau fisik kita tidak terjaga, maka potensi kemampuan yang ada di dalam diri kita itu terhambat. Itu sangat mempengaruhi. Pak. Oh sangat. Iya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi sementara kita sakit-sakitan? Betul Pak. Ya. Termasuk bikin YouTube seperti ini, kalau kita sakit-sakitan, ya nggak Iya, bisa iya. begitu kan? Iya, betul setuju Pak. Misalnya kita nyanyi, tapi kalau fisik kita lemah, ya nggak bisa nyanyi. Iya, iya. Misalnya kita mau buka toko, buka usaha, tapi kalau fisik lemah, ya nggak bisa. Makanya bagi setiap kita yang ingin tubuhnya sehat di masa yang akan datang, ya kerjakan kesehatan itu dari sekarang. Gimana caranya? Nah, ada banyak cara. Iya. Misalnya seperti olahraga itu teratur. Iya. Ya. Saya belum teratur, tapi saya sudah mulai mengerjakan. Iya, iya. Jadi kalau kita mau sehat di masa depan, kerjakan kesehatan itu di masa sekarang. Tentunya untuk anak muda khususnya Pak, yang seperti Bapak pernah jatuh obat-obat terlarang yang tidak boleh gitu ya, Iya. tentunya merusak ya. Dan itu kan bikin rusak tubuh Ya, kita. minum minuman keras ya. Betul. Apalagi Pak, begadang Pak ya. Mau apa lagi? Begadang kita. Iya, iya. Apalagi tubuh kita ini kan perlu istirahat juga. Iya, iya. Kalau udah begadang itu bikin kita jadi malas ya, Iya. mengerjakan sesuatu. Kalau udah begadang tidak jaga pola tidur ya. Iya.
sebenarnya yang saya baca tidur itu harus cukup minimal ya 7 sampai 8 jam lah. Orang dewasa benar. Ya. Ini penting soalnya mengenai Ya. kesehatan ini penting karena ini mendukung saya ketika saya memilih, mendukung pekerjaan saya ketika saya memilih. Karena dulu saya rusak, lari sedikit tadi udah sesak nafas. Anda tidak gemuk ya? Tidak gemuk. Iya. Tidak gemuk itu kan bukan karena apa namanya ya, bernafas susah bernafas itu bukan karena gemuk. Memang ada juga tapi penyebab satu-satunya adalah pernafasan kita karena paru-paru rusak karena rokok, Iya. minuman alkohol. Nah itu yang bikin Dulu saya Bapak minuman juga jago? iya. Jadi banyak sebenarnya masa sulit yang menghancurkan kehidupan saya. Nah, seandainya gini nih, di usia 30 tahun kita memiliki tubuh yang rusak. Saya kasih contoh misalnya gigi lalu gitu ya. Iya. Gigi kita rusak di usia 30 tahun, maka kalau seandainya Tuhan kasih umur selama 70 tahun, seharusnya begitu ya. Tapi Iya. gigi kita udah rusak di usia 30 tahun. Iya. Jadi kita hidup tanpa gigi selama berapa tahun? 40 tahun. Bayangkan itu. Iya. Itu baru gigi. Iya. Nah, bagaimana kalau paru-paru rusak? Di usia 30 tahun kita pakai narkoba, kita pakai rokok, kita pakai minuman keras, lalu paru-paru kita rusak, organ tubuh kita rusak. Nah, kita akan hidup selama 40 tahun dalam keadaan organ tubuh yang rusak. Dan itu sangat menderita. Iya. Jadi tidak efektif di dalam mengerjakan segala sesuatu, apalagi kalau kita seorang pemimpin. Nah, itu kebutuhan dasar manusia, yaitu masalah fisik. Fisik. Ya, betul. Ya. Oh, lagi, Pak? Yang kedua. Kita lanjut. Oke, yang kedua itu kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Rasa aman. Ya, anak-anak, remaja, pemuda pengen rasa aman kan? Iya. Pengen rasa aman. Tapi bagaimana caranya mendapatkan rasa nyaman? Ini kan agak sulit. Nyaman atau aman, Pak? Nah, nyaman dan aman. Iya. Biasanya dalam Iya. hal apa, Pak? Biasanya rasa aman ini diciptakan oleh karena kita diterima. Oh, Ya, kita diterima di keluarga. Kalau di keluarga kita nggak diterima, nggak aman. Kalau dalam komunitas kita nggak diterima, maka kita tidak aman. iya. Tapi artinya gini, kalau kita mau aman, maka kita harus bisa membawa diri kita diterima di kalangan manapun kita berada. Jadi baik kita bergaul dengan anak-anak remaja, anak-anak pemuda, para pengusaha, kita Iya. diterima keberadaannya di situ, kita aman. Iya. Kita ada rasa aman. Dan itu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Rasa aman, diterima di kalangan manapun. Nah, caranya gimana? Iya, caranya gimana? Kalau Alkitab ya, kalau Alkitab berbicara bagaimana caranya supaya kita bisa aman, nah kita tidak boleh melukai orang, Iya, iya. tidak boleh melakukan kejahatan, Luka ini, Pak, ya, tidak selalu tentang fisik ya? tidak selalu perkataan, Iya. kejujuran kita, Iya, iya, iya. ya, itu berbicara tentang Iya. hal itu. Jadi kalau kita mau aman, jangan cari permusuhan, jangan cari Iya. musuh, bertemanlah dengan siapa saja. Nah, itu Iya. yang kedua. Oke. Lalu yang ketiga, Kebutuhan ketiga, Pak? kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan ingin dihargai. Ini dihargai. Setiap orang pengen dihargai kan, Betul. tapi gimana caranya supaya kita dihargai? Nah, ini pengalaman saya. Saya kan masih muda nih. Saya memimpin orang yang usianya cenderung di atas saya. Kebanyakan gitu, Pak? Belakangan ini sudah mulai banyak anak muda. Iya, iya. Tapi begitu saya ditempatkan di gereja di mana saya pimpin, Ya. awal-awalnya tuh orang-orang tua, Iya. Di atas bawah. senior begitu. Iya, iya. Nah, gimana caranya saya dihargai di sini? Gimana caranya? Nah, saya punya cara begini. Saya bilang ketika saya masuk di situ, biar waktu yang membuktikan. Jadi apa yang saya katakan, saya kerjakan. Banyak orang bisa berkata-kata tapi tidak bisa berbuat apa yang dikatakan. Jadi tips bagi kita kalau kita mau menghargai, kerjakan apa yang dikatakan. Memiliki integritas sosial. Betul. Iya, iya. Ya. Banyak orang hanya bisa bicara tapi tidak bisa mengerjakan apa yang dibicarakan. Jadi ketika kita menerapkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain, orang respect sama kita. Iya. Lalu kalau kita mau dihargai, hargai orang yang
ingin kita dihargai. Iya, Ya. kita dulu yang lakukan. Ya, betul. Jadi, hargai dulu orang lain, Iya. maka dia akan menghargai kita. Iya, otomatis. Otomatis. Kalau kita tidak menghargai mereka, maka tidak mungkin mereka menghargai kita. Iya. Jadi hargai dulu orang lain, maka mereka akan menghargai kita. Nah, Luar itu biasa. kebutuhan manusia yang ketiga. Jadi sekarang kalau pertanyaannya kita merasa tidak dihargai gitu ya, berarti ada sesuatu di diri kita juga. Ada sesuatu yang nggak beres. Begitu. Jangan-jangan kita yang penyebabnya. Tidak selalu menyalahkan orang lain. Nah, Pak. kenapa saya nggak dihargai? Iya, Padahal iya. kita sendiri yang menjadi masalahnya. Iya. Kita belum menghargai orang itu. Ya, apalagi kalau berbicara tentang pasangan hidup ya. Iya. Pasangan hidup kita itu akan menghargai kita kalau kita menghargai dia. Iya. Harus mulai dari diri kita. Harus mulai. Orang berpacaran juga begitu. Kalau mau pacar kita, dia mau menghargai kita, hargai dulu dia. Iya. Nah, kalau kita berbuat baik kepada pasangan kita, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah atau lagi pacaran ya, kalau kita menghargai dia, artinya di situ ada nilai. Kalau kita menghargai dia, kita menjaga dia sebenarnya. Iya. Kita menjaga dia. Tapi kalau kita sembarangan dengan dia, kita justru bukan mengasihi dia, bukan cinta sama dia kalau kita sembarangan. Iya, iya. Apalagi kalau udah masuk masalah yang lebih dalam. Iya, iya. Nah, kita tidak menghargai dia. Tapi begitu dia bilang aku sayang, aku cinta, aku mengasihimu, dia akan menjaga kita, dia akan menghargai kita, Menghormati. menghormati. Iya, iya. Oke, ini masukan tips yang luar biasa dari Pak Jaya, terutama untuk anak muda ya. Anak muda. Iya. Yang masih pacaran. Karena salah satu masalah di anak muda ini Pak ada pergaulan bebas, Pergaulan bebas. seks di luar nikah. Ya ini kan jadi memang kenyataan yang saat ini terjadi. Dan yang kebiasa. Sekarang ini jangan biasa Pak. Yang kebiasa. Saya punya pengalaman soal dalam pengembangan saya. Ya. Orang-orang yang jatuh dalam hubungan seksual sama mereka cenderungnya banyak persoalan. Dalam rumah tangganya. Iya, iya. Makanya teman-teman yang belum jatuh saat ini jangan sampai. Yang sudah jatuh bertobat. Iya, Harus ya. Menyerah. Tidak ada istilahnya kita sudah rusak, kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang pasti nerima, ya. Tuhan pasti nerima, tapi jangan lakukan lagi itu Pak ya. Iya. Oke, kebutuhan keempat Pak. Ya, kebutuhan yang keempat, kebutuhan ingin dimiliki dan memiliki. Jadi tiap manusia kan pengen itu, Iya, iya. ingin memiliki dan ingin dimiliki. Nah ini banyak hal. Misalnya kita pengen barang-barang berharga. Iya. Lalu kita pengen juga memiliki orang lain dan dimiliki oleh orang lain. Gimana caranya supaya di masa depan itu kita memiliki? Gimana caranya? Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Mereka bilang begini, nanti kan secara otomatis ketika saya udah tua, pasti akan ada jalannya begitu. Ya kan? Jadi mengabaikan masa depan itu akan terjadi secara otomatis. Iya. Nah, sebenarnya tidak demikian. Masa depan itu cerah kalau kita kerjakan hari Harus dipersiapkan Pak. harus dipersiapkan. Iya, iya. Ya. Ingin memiliki, kalau kita mau memiliki ya kita sebut aja misalnya harta begitu, Iya, iya. maka perlu mengembangkan segala potensi, kemampuan, Kerja, keahlian, ya, bekerja keras. Apalagi ada kata-kata seperti ini ya, belajar kepada semut. Ya, kenapa Apa semut? belajar semut? Karena semut itu menyediakan makanannya di musim panas. Iya. Ya, menyediakan makanannya di musim kekeringan lah begitu. Jadi ketika ada masa kelaparan, dia udah ada persediaan. Iya. Jadi artinya mengerjakan masa depan adalah mengerjakan masa sekarang. Iya. Sehingga ada persediaan nanti di masa depan. Jadi Berhikmat semua. berhikmat itu kebutuhan kalau kita mau memiliki sesuatu. Iya. Lalu kalau kita mau dimiliki oleh orang lain, nah ini berkaitan lagi dengan pasangan ya. Iya. Pasangan. Iya. Kalau kita mau dimiliki oleh orang lain, maka yang perlu kita ubah adalah karakter. Karakter kita. Iya. Karakter kita itu menentukan siapa yang berteman dengan kita. Karakter kita. Iya. Biasanya kalau karakter kita buruk, maka teman-teman kita adalah orang-orang buruk. Itu udah pasti Pak. Udah pasti. Quote yang Itu luar biasa. hukumnya itu. Hukumnya. Iya. Jadi Apa tadi kalau Pak? kita, Karakter kita menentukan siapa teman kita. betul. Iya, iya. Ya, karakter kita menentukan siapa teman kita. Nah, kalau karakter kita baik, maka kita akan ketemu dengan jodoh yang baik. Oh iya. Nah, ini berkaitan. Kalau kita mau ingin dimiliki oleh orang lain, maka terlebih dahulu supaya orang lain yang ingin menginginkan kita itu adalah orang yang tepat, Iya. orang yang tepat bisa diandalkan, memiliki integritas,
kualitas, maka perbaiki dulu karakternya. Karakter diri sendiri dulu, perbaiki. Sebab kalau karakter kita buruk, maka orang-orang yang berteman dengan kita adalah orang-orang yang memiliki karakter buruk. Tidak jauh-jauh dari itu, Pak. Nggak akan. Makanya ada istilah orang baik pasti akan ketemu orang baik. Betul. Ada ya? Orang baik Iya, iya. pasti akan bertemu dengan orang baik. Demikian sebaliknya. Benar, demikian sebenarnya. Terus Pak yang kelima, Pak? Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ya apa, Pak? Nah, setiap orang ingin memiliki kepastian dalam kekekalan. Ya, setelah mati itu saya mau kemana? Kalau kita tanya, Pak, Nah, ada nggak yang mau masuk? Ada nggak yang mau masuk neraka? Pasti nggak ada. nggak ada yang mau. Iya, iya, iya. Iya. Terus gimana kepastiannya? Ini kan kebutuhannya tadi ya. Kalau yang pertama itu Iya. adalah kebutuhan fisik ya. Iya. Yang kedua kebutuhan rasa aman. Lalu yang ketiga itu kebutuhan penghargaan atau dihormati. Lalu yang keempat kebutuhan dimiliki dan Oh, ya. memiliki dan dimiliki. ya. Lalu kebutuhan yang terakhir itu kepastian masa kekekalan. Setiap orang itu ragu-ragu sebenarnya. Saya ini mau masuk kemana? Begitu saya mati, saya kemana hidupnya? Bapak pernah seperti itu ya? Dulu. Pernah. Tapi sekarang nggak lagi. Enggak lagi. Ya, Saya sudah punya kepastian. Sama, saya Pak. mati masuk surga. Amin, amin. Ya. Karena gini, di dalam Alkitab diajarkan begini ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya. Dia bilang begini, saya baca untuk kita ya. Nggak apa-apa Silakan, ya? silakan. Nggak apa-apa. Silakan, Pak. Ya. Dia bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan menuju surga itu adalah melalui Yesus. Satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Ini satu-satunya. Kalau mau selamat, ada kepastian masuk di dalam kerajaan Tuhan hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya? Ya caranya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita, Ya. dan ikuti teladannya. Karena kata di situ adalah akulah jalan. Ya. Jalan itu berbicara suatu perjalanan. Iya, ya. Kita mengikuti begitu. Proses. Ya, ada proses di dalam itu. Memang nggak Enggak mudah. cuma ngomong percaya, Tidak. mengaku udah Oh, beres. Itu nggak tidak bisa begitu. Sementara hidup kita Harus dibuktikan, Ya, ya, harus ya. dibuktikan dengan gaya hidup kita, cara hidup kita. Karena ada orang hanya percaya. Saya kasih contoh misalnya, saya percaya bahwa Jokowi presiden, Iya. betul ya. Betul, betul, betul. Tapi itu kan hanya sekedar percaya secara nalar dan pikiran saya. Tapi apakah saya mengikuti keteladanannya dia? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Saya bisa mengikuti keteladanannya dia kalau saya punya hubungan dengan dia. Iya. Saya punya hubungan baru saya bisa ikut. Karena tahu ya. Tahu Ya. dan dekat dengan dia. Saya tahu sifat karakternya, keinginan seperti Iya, apa. iya. Jadi kalau orang bilang saya percaya Yesus, maka itu harus dibuktikan dengan cara hidup. Jadi tidak hanya sekedar dia percaya secara nalar, tapi ada pembuktian dari tindakan-tindakannya. Tentu dari sini harus punya hubungan, Kak. Ada hubungan. Baru mengerti Tuhan gitu. Betul. Kalau nggak ada hubungan kan dia nggak tahu Iya, iya, iya. apa yang akan dia lakukan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itulah kebutuhan semua orang, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, Kebutuhan dasar. kebutuhan dasar. Ya, yang kelima ini yaitu kebutuhan kepastian kekekalan. Iya. Berarti, Pak, sesuai judul saya, masa depan itu ada kalau kita persiapkan dari sekarang. Betul, masa depan Masa- ada kalau kita tata masa depan itu mulai dari sekarang. Dari sekarang. Ya, Dan cara ini nanti janji Tuhan, ya. ya. Masa depan itu harapan. Betul. Iya, iya, iya. Pak, ada istilah nanti, oh saya sudah terlambat, oh saya sudah terlalu tua, ada nggak, Pak? Sebenarnya tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Iya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada kata saya sudah terlambat belum. Ya. Kalau dia ada niat untuk bertobat, Iya. Tuhan akan respon dia. Iya. Dia akan mengalami perubahan dalam kehidupan. Nah, gimana caranya untuk menata masa depan? Jadi dari kelima tadi, gimana cara memperoleh kelima hal ini? Iya. Ini penting. Kita kan pengen yang kelima itu tadi ya. Iya, Semua Pak. orang pengen. Pasti. Pengen dihargai. Kebutuhan dasar. Nah, ini kan kebutuhan semua orang. Tapi gimana cara mengerjakannya? Gimana supaya dia memperolehnya? Nah, ada 3 cara. Ada caranya. Ada 3 cara bagaimana supaya dia bisa memperoleh apa yang menjadi kebutuhan dasar itu. Iya. Yang pertama itu konsisten. Konsisten. Konsisten dalam hal apa? Konsisten melakukan hal-hal yang bersifat positif untuk bangsa yang akan datang. Konsisten. Kalau nggak konsisten bisa nggak? Nggak bisa. Konsisten itu mengandung sebuah komitmen. Jadi ada orang bilang saya mau konsisten tapi nggak komitmen. Kalau nggak komitmen maka besok sudah berhenti.
Tapi kalau ada komitmen di dalamnya, maka konsistenannya itu akan terus menerus. Ya. Nah, Dan bisa terlihat Pak. bisa terlihat. Iya, iya. Kalau Sesuatu, diomongkan belum tahu. ya, sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus tidak mungkin tidak berhasil. Saya kasih contoh misalnya, saya belum bisa main drum misalnya begitu. Iya, iya. Sekarang bisa Pak ya? Saya bisa main drum. Gembala bisa main drum keren. Ya, Misalnya saya nggak bisa main drum, tapi kalau saya konsisten untuk main drum, setiap hari saya kasih waktu saya, misalnya Latihan. 15 menit. Ya. Tiap hari tapi ya, konsisten 15 menit. Masa selama 5 tahun saya nggak bisa main drum? pasti itu. Pasti bisa dong. Iya, iya, iya. Ya. Tapi harus konsisten. Tapi kalau hanya jarang-jarang ada waktu baru lakukan, agak sulit. Sesuatu yang kebiasaan harus Yang sering selalu- dilakukan. Ya, yang sering dilakukan gitu. Ya. Dan itu jadi konsisten. Betul. Iya, iya. Dan itu akan membuahkan sesuatu. Tentu Jadi- yang positif Pak. Ya. Yang positif. Iya. Termasuk di dalam hal yang tadi kelima hal itu ya. Misalnya kebutuhan fisik, kalau konsisten olahraga maka sehat. Ya. Sedikit menjawab juga untuk anak muda Pak. Kalau memang ada kebiasaan yang negatif, contoh aja ya, saya juga pernah muda tentunya. Masih muda nih. Oh masih ya? Kecanduan film porno. Ya. Ya, kecanduan film porno. Ya. Terus apa lagi tadi? Pergaulan yang terlalu bebas. Nah. Bahkan sampai jatuh dalam seks pranikah. Ya. Terus apa lagi ya? Minum-minuman keras Nah. atau nongkrong yang ya larut malam segala macam. Nah. Nah, ini suatu kebiasaan yang bisa dihilangkan juga dengan cara menghilangkannya dengan konsisten, Pak ya. Berarti menghilangkan dengan komitmen. Ya betul, konsisten untuk merubah kebiasaan Ya. itu secara komitmen. Iya. Kalau Ya, tanpa komitmen dia akan jatuh lagi. Oh iya, iya. Ya. Dan ini, Pak, apa pasti bisa kalau kita mau. Bisa. Saya sudah buktikan. Iya, Bapak ini, Saya sudah saya bisa. juga yang tentunya. Kita punya masa lalu yang kelam Betul. tentunya, tapi kalau kita konsisten kita mau pasti bisa. Iya. Oke. Saya sampai Nggak ada istilah orang tuh sudah rusak parah. nggak ada. Nggak. Saya justru mungkin lebih parah dari orang-orang yang nonton konten ini. Barangkali Iya, begitu. iya, Karena iya. saya sudah coba. Satu yang belum saya lakukan yaitu jatuh dalam hubungan seksual sebelum Iya. menikah. Saya belum lakukan. Tapi semua yang lain saya pernah lakukan. Iya. Di dosa-dosa yang lain itu saya sudah terlibat di dalam, saya pelakunya. Dan Iya. untuk meninggalkan kebiasaan itu sangat sulit. Iya. Butuh tindakan kekonsistenan disertai dengan komitmen untuk merubahnya. Ya. Oke, terus Pak, Ya. cara Jadi, menggapai tadi kebiasaan 5 kebutuhan dasar itu. ah, Yang kedua ada 3 hal tadi, Pak. ya betul. Ya, lalu yang kedua yaitu belajar mengembangkan potensi dan kemampuan serta kapasitas. Iya. Nah, kalau potensi serta kemampuan dan kapasitas tidak dikembangkan, maka gimana caranya dia bisa sehat? Gimana Betul, caranya betul, dia betul. bisa mencapai masa depan kalau dia tidak mengembangkan potensi dalam dirinya? Iya, setiap orang punya potensi, Pak. Tiap orang punya potensi, Iya, iya. tapi yang walaupun punya potensi, tapi kalau belum pernah nyoba, maka tidak akan pernah muncul potensi dalam diri. Nggak pernah coba. Saya ini udah sering gagal. Saya buka toko gagal, gitu ya. Sama. Saya begitu. Sama, Pak. Oke, oke. Saya buka toko gagal. Iya. Saya juga buka kolam ikan. Saya masih kerjakan. Tapi Ini, Pak, kolamnya. bukan. Saya punya kolam Iya. ikan. Saya kerjakan. Pernah gagal. Sekarang saya masih mengerjakan itu. Gagal itu sesuatu yang biasa, Pak. Orang bilang kan gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda, dan itu saya buktikan. Jadi sebenarnya tidak ada kata gagal, yang ada adalah keberhasilan yang tertunda. Iya, iya. Belum terlihat, tapi kalau terus dikerjakan akan terlihat nanti hasilnya. Jadi gimana caranya supaya bisa mencapai kelima hal yang tadi yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Ya belajarlah mengembangkan potensi kemampuan diri kita. Termasuk dalam mengikuti Tuhan kan. Iya, iya. Kalau kita nggak punya potensi, kemampuan, gimana kita mengikuti Tuhan? Sebenarnya kita diberi potensi, tapi kita nggak pernah coba. Nggak pernah coba bagaimana melayani, bagaimana hidup berguna bagi orang lain, Iya. yang mengasihi. Ya sebenarnya semua orang punya potensi, tapi perlu digali. Ya, perlu digali. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga bagaimana cara supaya kita bisa memperoleh yang kelima ini, yaitu dilarang malas. Oh, iya. Kalau malas tidak mungkin orang berhasil. Dijamin. Dijamin. Bahkan Catat ya, orang malas tidak akan berhasil. tidak akan berhasil. Iya, iya. Bahkan Di masuk, asal pun ada disebutnya. betul Iya, ada. iya, iya. Bahkan mau masuk surga pun kalau dia malas, Batal, Mas. batal. Karena gini, oke lah dia bilang saya percaya Yesus. Iya. Tapi kalau dia nggak ikut, Iya. malas,
malas ikut Yesus, hanya percaya saja, kan tidak komplit begitu. Betul. Nah, memang keselamatan hanya di dalam Yesus ya. Ya. Tidak ada keselamatan selain daripada nama Tuhan Yesus. Ini ya. Tapi kalau dia malas, berarti ketika dia katakan aku percaya Yesus, itu percaya yang bohong. Tidak ada tindakannya. Karena gini, setiap orang yang percaya Yesus, Ya. Yesus, pasti rajin Dalam segala hal. dalam segala hal. Buktikan saja. Ibadah, bekerja, Ya betul. dan lain-lain. Semua hal. Contoh misalnya, Ya, ya. kita lihat cara hidup gereja mula-mula. Apakah ada orang yang malas? Enggak ada. Nggak ada. Para rasul ada yang malas? Nggak ada. Jadi orang yang percaya Yesus pasti rajin. Makanya saya bilang, orang malas, saya tanda tanya apakah dia benar percaya Yesus atau tidak. Makanya saya bilang orang malas nggak mungkin masuk surga. Karena walaupun dia percaya Yesusnya itu tanda tanya. Iya. Karena orang yang percaya Yesus pasti rajin. Cara hidupnya secara perlahan dia akan berubah. Nah, kalau kita mau memperoleh kelima kebutuhan dasar manusia ini tadi, maka dilarang malas. Iya. Ya. Kalau Dilarang kita malas. mau sehat, ya jangan malas olahraga. Iya. Jangan malas untuk mengatur pola makan, pola tidur. Itu nggak boleh malas. Gitu. Nah, dan dilarang juga malas untuk mengembangkan segala potensi dan kemampuan diri kita. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Meskipun dalam suasana sekarang tidak mungkin hidup saya akan meraih kesuksesan, karena secara nyata-nyatanya hidupnya sudah hancur-hancuran. Iya. Ya, ada banyak kan orang-orang seperti itu. Bapak juga dulu. Saya juga. Tidak Tapi mungkin bukti. kita bisa berubah. Iya, iya. Apalagi udah mengalami kegagalan. Dan kebanyakan juga orang bisa mengalami pemikiran seperti itu karena merasa diri minder, Intimidasi juga. diintimidasi, dan sehingga muncul pikiran saya nggak mungkin berubah dan tidak ada masa depan bagi diri saya. Sebenarnya kita tidak perlu menilai apa kata orang tentang diri kita. Jangan pernah pusing apa kata orang tentang diri kita, Iya. tapi perlu ingat apa kata Tuhan tentang diri kita. Itu Ini penting. yang menginspirasi kita. Apa kata Tuhan? Nah, sebenarnya kata Tuhan tentang diri kita ini berharga. Diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Iya. Ini kan spesial. Iya. Diciptakan menurut gambar, berarti gambar Allah itu ada di dalam diri kita. Iya. Nah, masalahnya gambar Allah itu kita rusak. Iya. Kita rusak. Kita yang merusak ya. Kita yang merusak. Semuanya sudah dirancang baik. Nah, Iya, semuanya sudah dirancang baik. Tapi melalui Tuhan Yesus, gambar diri yang rusak itu bisa diperbaharui kembali. Iya, iya. Artinya meskipun kelihatan hari ini kita gagal dan tidak punya pengharapan, Apa? tidak ada masa depan, Iya. tapi kalau kita percaya apa yang menjadi kata Tuhan tentang diri kita, itu akan merubah cara pandang kita dan kita mulai bergerak. Ya. Jadi perubahan mindset sebenarnya. Mindset, pola pikir. Kita perlu mengubah pola pikir kita. Apa kata Tuhan tentang diri saya? Ini paling penting. Ya, Penilaian Tuhan. betul. Apa Ya. kata Tuhan? Bukan apa kata orang lain. Ya. Kalau orang lain kan bisa orang Ya standarnya beda. Nah, Bisa ya. Lalu kita juga nggak bisa larang orang Betul. Menilai kita. mengejek kita, Ya. mengata-ngatai kita, merendahkan kita. Kita kan nggak bisa nutup mulutnya. Iya. Jangan bicara begitu sama saya. Kan Ya. nggak bisa begitu. Iya, iya. Orang bisa berbicara apa saja maunya dia tentang diri kita. Iya. Tapi apakah betul apa tidaknya tergantung bagaimana kita membawa diri kita, Iya. bagaimana kita sendiri. Nah, karena itu jangan pusingkan apa kata orang, tapi pikirkan apa kata Tuhan tentang diri kita. Nah, kata Tuhan, kita ini berharga di matanya. Iya. Berharga. Dan karena berharga, maka sesuatu yang berharga itu memiliki nilai. Iya. Memang sesuatu yang berharga dan bernilai tidak mudah didapatkan. Tidak mudah didapatkan. Proses, Pak, ya? Butuh proses. Nah, karena itu maka kita perlu mengerjakan prosesnya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita berserah kepada Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Dia akan memberikan hikmat bagi kita. Pasti, tidak mungkin tidak. Tuhan akan memberikan kemampuan, hikmat bagi setiap apapun yang dipercayakannya kepada kita. Pasti dia akan selesai. Tidak mungkin tidak. Masalah tetap ada. Iya. Tapi penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati masalah itu. Nah, mesti kita ini berharga. Ya. Berharga di mata Tuhan. Oke, luar biasa sekali hari ini.
Jadi teman-teman siapapun yang menonton video ini, berapapun usia kita, terutama concern saya ke anak muda ya, Iya. generasi muda, Ya. maka apapun keadaanmu hari ini, apapun kata orang, apapun intimidasi iblis, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada. Kalau Pak Jaya yang dulu bisa berubah, saya yang dulu bisa berubah, saudara juga pasti bisa pakai bisa. Jangan sampai kita fokus pada masa lalu, Iya. fokus pada keadaan yang kelihatan buruk, tapi Tuhan selalu menerima kita, Betul. menyambut kita, Iya, tentunya iya. Pak ya. Ya, kita pasti punya masa depan yang cerah kalau kita hidup sesuai apa ya, penilaian Tuhan, apa yang Tuhan mau. Oke, terima kasih Pak Jaya. Iya. Sukses terus buat pelayanannya, pengembalaannya, salam buat jemaat semuanya. Iya. Biarlah Tuhan Yesus terus pakai. Nah, Oke, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati kita semua.